Dan inilah alun-alun kita ketika masuk awal kota Taif, kita akan disambut di alun-alun kota Taif. Di sebelah kanan kita ini ya, ini adalah rumah pemerintah kota Taif, dan di depan kita nantinya selepas lampu merah kita juga akan menemukan gedung tua yang dulunya dipakai oleh kerajaan Taif. Di seberang kanan kiri kita inilah gedung tua peninggalan para pejabat-pejabat dahulu, namun gedung tua ini sudah tidak dipakai lagi Bapak Ibu ya. Taif ini dulunya tempat di mana Rasulullah SAW pernah dibesarkan oleh seorang perempuan yang dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Tujuannya kenapa? Yang pertama, karena ada kebiasaan orang Arab, apabila ada anak kecil maka akan dititipkan di perkampungan dan akan dirawat oleh seorang perempuan yang biasa mereka akan menawarkan jasanya untuk merawat anak bayi dan mendidik anak itu sampai besar. Dan Nabi Muhammad SAW pun pernah dididik dan disusui di kota Taif ini. Karena kenapa? Karena di perkampungan kota Taif ini tujuannya apa? Para orang-orang Arab, anak-anaknya dititipkan di perkampungan Taif. Yang pertama, menjaga bahasa Arabnya. Makanya kalau di kota Taif ini bahasa Arab fusahnya ya, bahasa Arab fusah masih terjaga. 80% kota Taif ini bahasa Arab fusahnya masih terjaga. Beda dengan kota suci Mekah, bahasa Arabnya sudah hancur dikarenakan banyak orang-orang luar yang menyambur adukan. Tetapi kalau di kota Taif ini masih terjaga bahasa Arabnya. Dan di depan kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita temui masjid yang sangat megah dan mewah yang ada di depan kita ini yang warna hijau. Ini Masjid King Abdul Aziz, yang dimana masjid ini dibangun oleh Raja King Abdul Aziz. Jadi kalau raja-raja Mekah ini mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba membangun masjid di setiap daerah. Mereka akan membangun masjid dan akan memberi nama sebagai simbol bahwa mereka pernah membangun masjid di daerah Taif agar menjadi contoh buat anak keturunannya. Ini bisa jadi motivasi buat kita bahwasanya kita harus mendidik anak keturunan kita. Jangan hanya pintar mencari dunia, tetapi juga harus mendidik anak menjadi orang yang lebih dermawan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota Taif ini Bapak Ibu, walaupun berkembangnya zaman, ada beberapa bangunan yang kuno masih tetap diabadikan seperti yang ada di seberang kanan kita ini. Ini ya bukan bangunan baru lagi, tetapi bangunan-bangunan kuno yang masih diabadikan ya di kota Taif ini. Kota tua.
Di dalam di balik bangunan-bangunan kuno ini, kalau kita semakin ke dalam, maka kita pun akan semakin menemukan bangunan-bangunan yang lebih kuno yang ada di kota Taif ini. Nah, selanjutnya kita akan bersinggah di Masjid Abdullah bin Abbas. Ya. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini adalah putra dari Abbas yang merupakan saudara dari ayahanda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu berarti ya? Sepupu. Jadi Abdullah ini merupakan sepupu dari Rasulullah, yang merupakan sahabat yang paling muda dan juga sahabat yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah SAW ketika beliau mengunjungi Nabi Muhammad ke kota Madinah. Beliau lahir pada tahun ke-10 kenabian sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Abdullah ini dilahirkan di kota Makkah ketika Rasulullah sebelum berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau selepas menjelang dewasa, beliau mengunjungi Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah dengan harapan beliau ingin menimba ilmu kepada Rasulullah SAW, dan beliau pun didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Beliau didoakan oleh Rasulullah SAW dengan diminta kepada Allah semoga Abdullah bin Abbas ini menguasai ilmu.